Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 7 Agustus tahun 2025. Kemarin ada koreksi ya, wajar lah habis kenaikan segini hijau semua gitu langsung merah itu wajar, masih tenang, masih wajar karena range kemarin juga masih di dalam support resisten yang saya beri kan, low-nya nggak nyampe 50, high-nya juga nggak nyampe 400 gitu. Jadi masih wajar, bahkan range-nya kemarin hitungannya nggak gede loh, hanya 27. Hanya Pak, 27 tuh gede. Iya, tapi dibandingkan dengan harga sekarang yang 3.300-an hampir 400 itu nggak sampai 1%-nya gitu. Jadi wajar lah, itu masih biasa gitu. Nggak usah panik. Nah, kita lihat ini retracement-nya. Nah kan, bahkan hanya sampai ke sini yang pertama ini yang 23,6%. Tenang, tenang. Iya, dalam trading kita memang harus menjaga ketenangan kita ya. Syaratnya satu itu menjaga ketenangan, dua tidak tergoda untuk greedy, tiga tidak boleh FOMO. Tiga ini aja udah berat ya. Enggak, biasakan aja itu tuh. Syarat lainnya ya belajar. Oke, saya lanjutkan. Nah, hari ini bagaimana untuk kalender ekonomi? Hari ini seperti biasa hari Kamis ada rilis data tentang unemployment claim atau jobless claim. Saya kalau bilang jobless claim dibilang broker lama gitu. Padahal masih banyak yang pakai itu loh. Termasuk aplikasi yang saya pakai ini dia nulisnya masih jobless claim. Jadi untuk hari ini jam 19.30 seperti biasa hari Kamis ada continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.946 menjadi 1.950. Kemudian untuk yang 4 week average diperkirakan naik tipis, naik 1.000 aja dari 221.000 menjadi 222.000. Kemudian untuk initial jobless claim naik 3.000 dari 218.000 menjadi 221.000. Ya ini buruk untuk ekonomi sebenarnya, baik untuk emas, tapi angkanya terlalu kecil perubahannya, mungkin nggak terlalu ngefek. Nah, lanjut di sini kita tahu di sini menjadi double bottom ya. Kondisinya seperti ini. Hati-hati, ada double bottom, ada quarter top, dan ini akan membentuk top Marco top. Nah, sementara biasalah ada sideways dikit. Nah, ini open di atas open di bawah open sebelumnya. Artinya sebenarnya targetnya low tapi dia perlu tarik busur dulu. Dan kalau narik busurnya kebablasan di atas 85, 86 ke atas lah, maka terjadi anomali yang memungkinkan market untuk lanjut naik. Tapi kalau dia normal nih, dia hanya tarik busur di bawah 85, kemudian dia akan target bawah, berarti di bawah 58. Ya, kira-kira seperti itu prediksi kalau pakai cara niteni ya. Untuk support resistennya sekali lagi tidak berubah ya. Saya anggap tetap ini menuju 400. Ya, ada support-support kecil di arena ini. Kemungkinan dia memang ya sideways kecil dulu baru bablas atas. Jadi resisten 1 tetap saya pasang 400, resisten 2 di 40. Kemarin saya bilang 20 ya, tapi setelah saya tinjau sepertinya langsung 40. 40 50 deket sih ini. Iya kan? Ini memang quarter top gitu. 40, kemudian nggak pakai 20, nggak pakai 50, tengah-tengahnya 40. Kemudian berikutnya 500. Apakah bisa langsung nembak situ? Ya bisa aja sih. Tapi kita lihat perkembangannya. Mungkin akan muncul resisten-resisten antara. Karena ini kan gara-garanya ini ya. Selisihnya jadi jauh tuh. Selisih resisten sini.
Nah, di sini munculnya 26, tadi kan 40 ya. Kisaran ini langsung ke 500, selisihnya jauh. Kemungkinan akan dibuat support resisten di sini. Naik turunnya di sini maksud saya. Ini ayunan belum selesai, dia harusnya bikin high baru, tapi kok dikoreksi ya bisa aja kecil. Dan kalau kita cek lagi-lagi nih, biasa kan kita cek pakai ini regression trend. Agustus, Juli tanggal 6 nggak ada ya, libur, ada di weekendnya mereka. Kita tarik sampai yang kemarin yang datanya udah lengkap. Kita ada di zona positif. Kalau saya mundurkan triwulan 3 bulan ke belakang gitu, berarti Mei ya, Mei tanggal 6 ada nggak? Oh, langsung tanggal 7 juga. Oke, masih trennya masih naik ya, masih kuat bullishnya. Kita cek untuk 4 jam. 4 jam sementara kita sideways dulu di sini. Saya curiga nanti dia akan ke atas lagi nih, ngejar 40 ini ya. Harusnya 50 sih, tapi ini terhambat di 40 terakhir, jadi saya anggap di 40 dulu. Ada tahanan juga nih di dekat-dekat sekarang, pantas ya sideways ya. Ada tahanan juga di sini. Ada di sekitar 87, tapi kita anggap tembus ya. Karena kalau saya sebut resisten di sini terlalu dekat. Kemudian untuk turunnya ya 330 juga nih. 330. Kemudian dia bisa ke 300. Selaku ya psikologi level 300. Di sini kan ya 300 lihat ini. Nah, kemudian berarti tinggal support 3 yang belum saya sebut ya di low ini sih. Di 68, anggap aja 70. Kira-kira seperti itu. Peluang hari ini, naik turunnya hari ini. Kemungkinan masih dua arah ya. Kemarin kan lumayan dua arah. Ini juga kemungkinan masih dua arah, artinya cenderungnya sideways. Dilihat 1 jam, ini nunggu sell sih. Kalau dari 1 jam itu nunggu sell. Harusnya di dekat 90 kita sell. Kita lihat ke yang lebih kecil, 15 menit. Iya, kita nunggu sell ini. Nunggu sell, lupa katanya naik ya. Kalau intraday Anda boleh sell, tapi tunggu ya di sekitar 90. Nah, mungkin akan dikoreksi ke bawah. Tapi sekali lagi cek indikator-indikatornya ya. Karena saya bikin ini kan pagi, mungkin Anda lihatnya siang atau sore, kondisinya mungkin sudah berubah. Dan target hari ini memang 90 untuk menuju 400. Nih di 15 menit naiknya cepat. Ada halangan di intraday ya. Di time frame 15 menit ada halangan di 80. Kalau dia tembus ya ke 90, 90 tembus ke 100. Kok 100? 400. Ya kan tadi 80 kan 3380 gitu ya. Jadi ratusan berikutnya kan 400. Dan sepertinya memang market wait and see, mengingat ini bentar lagi akan ada penggantian dari Eyang Powell, sepuh kita di The Fed. Jadi mereka hati-hati, penggantinya siapa nih? Bagus nggak nih? Kekeh nggak sih dengan pendapatnya? Kira-kira seperti itu. Dan untuk besok juga tidak ada kalender ekonomi. Jadi ya bisa santai-santai dulu, jangan FOMO. Ambil gerakan kecil boleh, cuma keluarnya juga harus cepat. Karena sekali lagi market dua arah. Jangan FOMO, ikuti saja gelombangnya. Anda bisa cari support resisten yang pendek-pendek seperti yang saya sampaikan barusan. Ini ada 8590, sekitar itu Anda bisa sell kalau pagi ya. Nah, targetnya ke bawah sini, koreksi. Ya, mungkin koreksi ini ke 72, lumayan kan. Ambil pendek-pendek. Tapi seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita